血魔老祖，滚出来！生死轮回样子，也要看。不自量力！既然你上赶着送死。 Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Mimpi. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah seru dari Regenerated Immortal episode 91. Tanpa berlama-lama, stay tune terus ya. Sebelum masuk ke cerita terbaru, yuk kita ingat sedikit kejadian sebelumnya. Seperti biasa, sebelum memasuki bagian cerita baru, mari kita comeback ke episode sebelumnya di mana Wang Lin kembali dari sekte pemurnian jiwa dengan bekal 2 harta luar biasa dari Dutian, sebuah giok berisi jejak kekuatan Wang dan cara menanganinya, serta sebuah replika bendera 1 miliar jiwa yang memiliki sepertiga kekuatan aslinya. Bekal ini mengukuhkan niatnya. Ia bergegas menuju wilayah klan iblis raksasa. Setibanya di sana, Wang Lin langsung disambut hujatan para pasukan klan iblis raksasa. Cihu, teman lamanya, muncul dan memintanya pergi demi persahabatan mereka. Namun, Wang Lin bergeming. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa jika bukan karena persahabatan mereka, seluruh klan itu akan ia hancurkan. Dengan penuh pemakluman, Wang Lin hanya meminta satu hal, pedang abadinya dikembalikan. Cihu akhirnya setuju memanggil leluhurnya agar Wang Lin bisa mendapatkan kembali pedangnya. Namun, pengkhianatan muncul dari tempat yang tak terduga. Tuan muda klan iblis raksasa, yang tak punya pilihan lain, justru berniat menghabisi Wang Lin dengan formasi 8 jalan surga. Mata Wang Lin menyala tajam. Tanpa basa-basi, tubuhnya melesat bak kilat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita gaskan. Wang Lin ia muncul di hadapan salah satu pilar hitam, tinjunya menghantam, dan pilar itu hancur berkeping-keping dalam ledakan dahsyat. Tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa kaki, darah menetes dari tangan kanannya. Itu adalah pukulan pertama dari formasi 8 jalan surga. Namun, niat bertarungnya tak padam. Justru, ia merasa lebih antusias. Pertarungan sebelumnya dengan Li Yuanpeng tak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari tubuh Dewa Kuno bintang 3-nya. Dengan darah yang masih menetes, ia menerjang pilar berikutnya. Suara gemuruh keras menggema saat pilar kedua runtuh. Ekspresi puas terlihat di wajah Wang Lin saat tubuhnya melesat menuju pilar-pilar lain. Langit dipenuhi retakan akibat ledakan dahsyat dari setiap pilar yang hancur. Ledakan demi ledakan terdengar, dan Wang Lin mulai tertawa gila. Tubuhnya berpindah-pindah, menghancurkan pilar demi pilar, seolah melepaskan kekuatan bertarung yang selama ini terpendam. Setiap kali tinjunya menghancurkan pilar, tangannya akan berdarah, dan Wang Lin menjilat darahnya sendiri seperti binatang buas yang haus. Tawa menakutkan menggema di udara. Hingga akhirnya, pilar ke-8 hancur dalam amukannya. Pakaian Wang Lin compang-camping, memperlihatkan dada dan tubuh bagian atasnya yang padat dan dipenuhi retakan kecil. Lagu kutukan klan iblis raksasa semakin keras. Cihu, yang menyaksikan semua ini, terbelalak tak percaya. Dalam sejarah klan iblis raksasa, tak ada satupun selain leluhur atau ketua sekte yang sanggup menahan 8 pilar hanya dengan kekuatan fisik. Wang Lin tak mempedulikan Cihu yang terperangah. Ia meraung. Tubuhnya berubah menjadi kilat, dan menghancurkan 3 pilar lagi secara berturut-turut. Sosoknya bagaikan dewa iblis utama yang bangkit di tengah dunia fana. Dengan gila, ia menghancurkan 11 pilar. Tibalah ia di pilar terakhir. Kali ini, ia tak hanya mengandalkan tinjunya. Dengan suara gemuruh yang menggoncang langit, tubuh Wang Lin membesar hingga lebih dari 100 kaki. Ketika pilar terakhir menghantam dadanya, seluruh formasi jalan surga runtuh sepenuhnya. Ini adalah kekuatan puncak Dewa Kuno bintang 3. Setelah itu, Wang Lin dengan tegas menyatakan bahwa urusannya dengan Cihu telah selesai. Tuan muda klan iblis raksasa itu hanya bisa menunjukkan wajah murung dan tak berdaya. Tak dapat dipungkiri, ia telah mengecewakan temannya. Klan iblis raksasa pun disegel. Sejak saat itu, tidak ada lagi kultivator keabadian di alam jiwa primordial yang akan muncul di dalam klan. Ucapan Wang Lin memiliki kekuatan seperti hukum surgawi. Kekuatan seorang dewa kuno bintang 3 dan kultivator formasi jiwa tahap awal telah menyatu menjadi entitas yang tak tertandingi, kecuali oleh pembudidaya transformasi jiwa yang menggunakan energi spiritual surgawi. Wang Lin telah memperhitungkan segalanya. Ia sengaja menyembunyikan kekuatannya saat bertarung dengan Li Yuanpeng. Setelah ia berhasil menghabisi leluhur klan iblis raksasa, ia akan memberikan peringatan, terutama untuk Sujaku Zukuzi. Penguasa planet itu harus memahami bahwa Wang Lin bukanlah bidak yang bisa dipermainkan. Ia ingin menunjukkan bahwa, bahkan jika ia tak bisa lepas dari peran bidak, ia akan menjadi pion yang dipenuhi duri, menusuk siapapun yang mencoba menyentuhnya. Menantang leluhur, pertarungan di Gua Emas. Kembali ke Wang Lin,
Pemuda itu menggantung di udara, sekali lagi memanggil leluhur klan iblis raksasa untuk keluar. Suaranya menyebar ke seluruh penjuru klan. Sementara Wang Lin kembali fokus pada leluhurnya, Cihu jatuh perlahan dengan senyuman pahit. Wang Lin pasti masih memperhitungkan hubungan mereka, sehingga ia tidak menghabisi Cihu dan seluruh anggota klan. Meski begitu, Cihu, yang mengendalikan formasi, masih terkena serangan balik dan menderita luka parah. Sementara Wang Lin mencari Wang, seorang perempuan berpakaian ungu berdiri diam di kejauhan, memandang Wang Lin dengan tatapan misterius yang tak terjelaskan. Suara Wang Lin masih menggema di dalam wilayah klan iblis raksasa hingga akhirnya mencapai sebuah gua emas yang terkubur 500 km di bawah tanah. Ya, gua itu adalah lokasi leluhur klan iblis raksasa berkultivasi. Ketika mendengar raungan Wang Lin, Wang, yang sebelumnya berkultivasi dengan tenang, langsung membuka matanya dengan tatapan tajam. Namun, Wang tidak langsung keluar. Ia justru kembali menutup matanya dan melanjutkan kultivasi. Saat itulah tas penyimpanannya tiba-tiba bergejolak. Setelah ditepuk, Suligao segera keluar dari dalam pedang abadi dengan ekspresi penuh kebencian. Seolah ia merasakan keberadaan Wang Lin, hal itu membangkitkan keinginan Suligao untuk membalas dendam. Wang menatap Suligao lekat-lekat. Selama 2 tahun interaksi mereka, roh pedang itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan hal itu sangat menyenangkan Wang. Wang meminta Suligao bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk melawan Wang Lin. Permintaan itu membuat roh pedang langsung berubah menjadi orang yang penuh dengan kata-kata pujian. Wang tersenyum samar mendengar Suligao memujanya, lalu berjanji bahwa setelah Wang Lin mati, ia akan memanggil jiwa Feng Luan, sebuah roh perempuan cantik di bawah penguasaannya yang akan dijodohkan dengan roh pedang. Wang berpikir bahwa roh pedang itu diliputi oleh keserakahan manusia yang, meskipun agak aneh, justru karena sifat itulah ia menjadi mudah dikendalikan. Sedikit penjelasan tentang jiwa Feng Luan, Wang memperolehnya secara tidak sengaja. Jiwa itu begitu mempesona, bahkan Wang pun hampir saja terjerat olehnya, sebab saat itu tingkat kultivasinya masih rendah. Sementara Wang memikirkan rencana perjodohan Suligao dan Feng Luan, Wang Lin masih menunggu di langit untuk beberapa waktu. Namun, setelah melihat bahwa leluhur klan iblis raksasa tak kunjung muncul, ekspresinya mulai menggelap. Karena luasnya wilayah klan iblis raksasa, ia memang belum bisa menemukan anjing tua itu sampai sekarang. Setelah Wang Lin mengedarkan pandangan, sekali lagi tatapannya terkunci pada gunung di timur wilayah klan. Ia baru saja merasakan kekuatan misterius samar terpancar dari sana. Namun, sebelum ia sempat mendekat ke gunung tersebut, tatapannya berubah serius saat ia menoleh ke udara dan menyadari bahwa sekitar 500 km di bawah tanah terdapat penghalang tipis yang nyaris tak terdeteksi. Wang Lin menunjukkan wajah mencibir sebelum tersenyum puas karena telah menemukan tempat persembunyian. Tanpa banyak bicara, ia segera menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Suara menghancurkan bumi menggema, dan retakan besar menyebar ke segala arah sebelum menembus jauh ke bawah tanah. Wang Lin memanggil Wang sekali lagi dengan suara menggelegar. Sosok berwarna biru melesat keluar dari lubang besar yang muncul setelah daratan runtuh. Ya, sosok hijau itu tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur klan iblis raksasa, yang langsung melemparkan pukulan keras ke arah Wang Lin dengan penuh amarah. Wang Lin hanya tertawa. Bukannya menghindar, ia malah maju untuk menyambut serangan itu dengan pukulan balasan. Benturan dahsyat terjadi, menyebabkan gelombang kejut yang meniup batu dan pasir di sekitarnya. Leluhur klan iblis raksasa terlempar puluhan kaki dengan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Sebaliknya, Wang Lin hanya mundur beberapa langkah karena kekuatan aneh yang menyerbu masuk telah dinetralkan oleh jiwa primordialnya. Tanpa gentar sama sekali pada kekuatan tubuh unik klan iblis raksasa, Wang Lin melesat ke arah Wang sekali lagi. Pukulan itu mengandung tekanan besar yang membuat Wang buru-buru memunculkan garis-garis tipis untuk membungkus tubuhnya. Mata Wang menyala ketika tubuhnya bergetar di bawah tekanan pukulan sebelum mundur dengan cepat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Wang Lin juga merasakan sakit di tinju kanannya dan terpaksa mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri. Ia menyadari bahwa meskipun Wang belum menyelesaikan integrasi dengan tubuh barunya, ia sudah memiliki kekuatan fisik yang hampir setara dengan Dewa Kuno Bintang 3. Wang Lin melancarkan serangan lagi, dan leluhur klan iblis raksasa meraung keras ketika tubuhnya membesar hingga lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu, ia mulai menggunakan energi spiritual surgawi, menyebabkan cahaya keemasan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa digunakannya jauh melampaui apa yang pernah ditunjukkan oleh Li Yuanpeng. Bagaimanapun, Wang mencapai alam transformasi jiwa tahap awal dengan kekuatannya sendiri. Satu pukulan yang dipenuhi cahaya keemasan dan energi spiritual surgawi yang murni ditembakkan.
Wang sebenarnya tahu bahwa setelah ia menggunakan energi spiritual surgawi, tubuhnya akan hancur dan ia baru bisa menggunakan tubuh baru kalau sudah mencapai tahap menengah transformasi jiwa. Sementara itu, Wang Lin yang menghadapi kekuatan besar itu tidak gentar sama sekali. Malah, cahaya aneh menyala di matanya karena sudah lama ia tidak merasakan ancaman terhadap nyawanya. Hal itu justru membuat keinginan bertarungnya menjadi lebih padat. Raungan menggema dan 3 bintang di dahi Wang Lin berputar cepat, memancarkan aura ungu pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa menunggu lama, bayangan dewa kuno yang tinggi menjulang muncul di balik punggungnya dengan aura ilahi, seolah siap menyambut tantangan dan menindas dunia. Wang Lin mengangkat tinjunya perlahan, membuat sosok dewa kuno di belakangnya juga ikut mengangkat tinjunya sebelum bertubrukan dengan serangan. Begitu 2 serangan dahsyat itu bertemu, langit seolah merintih, dan leluhur klan iblis raksasa terhempas mundur sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Meski begitu, ia tidak menyerah dan segera menepuk kantong penyimpanan untuk memanggil pedang abadi. Sementara itu, Wang Lin masih berusaha menstabilkan diri karena kekuatan tubuh leluhur klan iblis raksasa yang dikombinasikan dengan energi spiritual surgawi telah menembus pertahanan tubuh dewa kunonya. Ketika Wang Lin sudah berhasil menstabilkan diri, pedang abadi dan sosok Su Ligao sudah ada di hadapannya sebelum mengaum penuh kemarahan ketika menyerbu ke arah Wang Lin dengan energi pedang tajam. Leluhur klan iblis raksasa tertawa penuh kemenangan, merasa telah membalikkan keadaan dengan mengakhiri hidup musuhnya menggunakan senjatanya sendiri. Namun, Wang Lin hanya mengangkat jarinya dan menunjuk. Dalam sekejap, pedang abadi berbalik arah dan sekarang justru menebas separuh lengan Wang tanpa bisa dicegah sama sekali oleh sang leluhur klan iblis raksasa. Raungan kemarahan memenuhi langit ketika Wang mengutuk dengan seluruh jiwanya. Ia memahami bahwa ia telah dikhianati oleh roh pedang kurang ajar ini. Kebencian yang membara di hatinya meledak seperti ingin membakar dunia, dan ancaman meluncur dari mulutnya ketika berjanji untuk menyiksa Su Ligao tanpa ampun. Wang tergoncang, berpikir bahwa keputusannya untuk menggunakan energi spiritual surgawi telah menjadi bumerang. Kini, keyakinannya pada pedang abadi sebagai senjata pamungkas pun telah runtuh. Sementara itu, Su Ligao justru tertawa riang, bangga atas pengkhianatannya yang tepat waktu. Dalam hatinya, Su Ligao yakin tak ada yang bisa mengendalikan dirinya selain Wang Lin. Keputusan sudah diambil, Su Ligao memilih untuk bertahan bersama tuan lamanya. Ia memuji dirinya sendiri atas kecerdasannya yang luar biasa. Wang Lin pun turut memuji tindakan yang Su Ligao lakukan dan berjanji akan membiarkan roh pedang itu melahap banyak jiwa setelah pertarungan berakhir. Su Ligao tertawa senang mendengar hadiah yang akan segera dia dapatkan. Kemudian, ia mengemukakan satu permintaan kepada tuannya, menyelamatkan jiwa Feng Luan dari Wang. Karena memang jiwa yang memikat itu telah membangkitkan sisi lembut Su Ligao sampai membuatnya bisa mengemukakan permintaan yang berasal dari sebuah tekad untuk melindungi apa yang ia anggap berharga. Wang Lin mengangguk dan segera bergerak dengan kecepatan kilat, mengayunkan pedang abadi ke arah Wang. Sementara itu, Wang masih terus mengaum marah, tidak terima atas pengkhianatan Su Ligao. Selama 2 tahun ia telah memperlakukan roh pedang itu dengan sangat baik. Setelah mengeluarkan ancaman itu, leluhur klan iblis raksasa mempercepat langkahnya. Mata Wang Lin bersinar tajam ketika mengayunkan pedang abadi hingga membuat Wang melarikan diri sampai ke tepi timur klan iblis raksasa. Ketika sampai di sana, Wang tiba-tiba berhenti dan menamparkan tasnya sebelum mengeluarkan sebuah tongkat hitam yang memunculkan api dengan warna serupa di sekelilingnya. Wang menancapkan obor itu ke arah tanah lalu mulai membuat segel sebelum melemparkan energi spiritual surgawi ke dalam obor, hingga membuat api di dalam obor itu berubah menjadi seekor binatang buas besar yang lebih dari 100 kaki tingginya. Namun, dengan ketenangan yang mendalam, Wang Lin mengayunkan pedangnya dan membuat sinar energi bercahaya emas menabrak binatang buas itu sebelum melemparkannya mundur dengan luka besar di tubuhnya. Wang Lin kemudian mengeluarkan bendera larangannya, mengirimkan gas hitam larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar sebelum membentuk tombak-tombak hitam yang tajam yang menjebak binatang api dalam lingkaran. Tidak menunggu lama, Wang Lin membentuk segel di tangannya dan membuat lingkaran tombak meledak, menciptakan gelombang kejut besar yang menyebar ke segala arah. Baru ketika lingkaran tombak larangan meledak, bendera 10.000 jiwa ibu, yang telah disempurnakan dengan jiwa utama Li Yuanpeng, keluar dan melepaskan lebih dari 1.000 fragmen jiwa melesat menuju binatang api hitam yang baru saja berhasil selamat dari ledakan tombak larangan. Kekalahan sang leluhur, terungkapnya bendera 1 miliar jiwa. Meskipun saat ini Wang tampak terpojok, Wang Lin tidak percaya bahwa seorang pembudidaya transformasi jiwa hanya memiliki teknik yang begitu sederhana sebagai kartu asnya. Dan benar saja, setelah itu Wang tiba-tiba membentuk segel di tangannya sebelum berlutut di atas langit sambil menundukkan kepalanya. Ia berseru meminta izin untuk mengambil harta warisan nenek moyang klan iblis raksasa guna mengatasi bencana yang mengancam klan mereka.
Tepat setelah selesai bicara, langit menjadi gelap dan seluruh wilayah klan iblis raksasa bergoncang hebat sebelum gunung tertinggi yang ada di sisi timur terbelah menjadi dua. Dan meludahkan sebuah kapak merah raksasa yang memancarkan cahaya sewarna hingga tampak seperti kapak berdarah yang seolah sanggup meruntuhkan sebuah sekte. Wang mengingat sejarah kapak merah itu. Leluhur mereka terdahulu pernah menggunakan kapak ini untuk memasuki makam abadi dan membunuh 2 dukun mantra 9 daun demi memastikan hak klan iblis raksasa untuk tinggal di planet ini. Dengan senyuman di wajah, Wang mengayunkan kapak dan membuat cahaya merah yang sangat terang menyelimuti tubuh leluhur klan iblis raksasa. Dengan dukungan penuh dari senjata rahasia klan, Wang sekali lagi menjadi percaya diri ketika melangkah ke arah Wang Lin dengan mata menyala hingga menciptakan ledakan besar yang langit dan bumi rasakan. Wang Lin sendiri juga merasakan betapa kapak merah itu bukanlah senjata sembarangan. Bahkan dengan kekuatan dewa kuno bintang 3-nya, ia masih terpaksa mundur sejauh 1000 kaki. Sayangnya, bukan hanya Wang Lin sebagai orang yang terkena serangan kapak yang terluka. Wang pun turut dipaksa meludahkan darah, seolah menunjukkan betapa berat serangan balasan yang dia terima untuk menggunakan kapak. Meskipun demikian, Wang tetap meraung dengan ganas sebelum berubah menyerupai binatang buas yang menyerbu ke arah Wang Lin dengan kapak merahnya. Melihat itu, Wang Lin mundur dengan cepat dan memejamkan matanya ketika membentuk segel untuk memanggil salinan bendera 1 miliar jiwa sebagai kartu truf terakhirnya. Langit seketika menjadi gelap gulita seolah seluruh cahaya di dunia ini padam ketika bendera jiwa setinggi 30 kaki muncul di tangan Wang Lin dengan 12 titik emas ungu bersinar di atasnya. Meskipun salinan bendera jiwa ini jauh lebih kecil dan lebih lemah dibanding bendera aslinya, begitu tiangnya yang tinggi muncul, gas hitam yang mengerikan mulai keluar dari tanah dan menyebar ke segala arah hingga menciptakan suasana yang mengerikan. Bagaimanapun, bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya tingkat ascendan pun tak berani menghadapinya. Sekarang, tiba-tiba saja benda yang luar biasa mengerikan itu muncul di tangan pemuda antah berantah yang tiba-tiba viral seperti Wang Lin untuk pertama kalinya. Campur tangan tak terduga dan kemenangan Wang Lin. Sementara itu, di gunung misterius yang sebelumnya Wang Lin perhatikan, gadis berjubah ungu, Lium, tampak mengamati pertarungan dengan seksama. Ia teringat bagaimana Dutian mengusirnya dan ternyata leluhur sekte pemurnian jiwa itu malah memberikan bendera 1 miliar jiwa kepada Wang Lin. Kini Lium menyimpulkan bahwa sekte pemurnian jiwa sepertinya memang berniat menentang Sujaku. Karena itulah, tanpa pikir panjang, ia pun berencana melibatkan diri untuk membantu Wang. Namun, saat Lium hendak ikut campur, datanglah seorang pria dengan topi jerami yang berjalan mendekat. Pria itu tidak lain adalah kawan lama Wang Lin dari aliansi 4 sekte, Zhou Huai, yang juga merupakan salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kueji sebagai Sujaku selanjutnya. Kekuatan Zhou Huai masih berada di alam formasi jiwa menengah dan bukan merupakan tandingan Lium. Meskipun begitu, ia tetap berusaha untuk melibatkan dirinya dalam percakapan. Ia meminta sang murid Sujaku untuk tidak mengganggu temannya. Lium menghela napas, tidak mengetahui dari mana datangnya orang bertopi jerami ini, dan memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Sementara Zhou Huai, yang sudah memutuskan untuk mendukung Wang Lin, segera duduk dalam posisi lotus dan mengaktifkan domainnya. Sementara Lium dihalangi oleh Zhou Huai, Wang Lin melanjutkan pertempurannya dengan Wang, yang jelas bukanlah tandingan para leluhur sekte pemurnian jiwa yang seluruhnya merupakan ahli di alam transformasi jiwa. Ke-12 fragmen jiwa itu menyerbu ke arah Wang membabi buta, membuat leluhur klan iblis raksasa itu pontang-panting. Ia berpikir, andai saja ia menyadari bahwa Wang Lin memiliki harta seperti ini, maka ia pasti akan memilih pergi jauh dan tidak akan terlibat dalam pertempuran ini. Namun penyesalan selalu datang belakangan. Wang tidak memiliki pilihan lain selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan terdesak, Wang meluncurkan serangan terakhir dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Meskipun hal itu dapat merusak jiwa asalnya. Sayangnya, Wang Lin juga sudah mengantisipasi kartu terakhir Wang ini. Saat pusaran besar terbentuk di atas kepala, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih cepat sebelum menyelubungi leluhur klan iblis raksasa itu dalam sebuah jaring jiwa yang tak terhindarkan. Wang masih berusaha untuk melawan. Namun, bahkan kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa pun tidak dapat menyelamatkannya. Dengan sebuah ledakan dahsyat dan jeritan terakhir yang mengerikan, jiwa primordial Wang pun hancur, menandakan bahwa leluhur generasi ini dari klan iblis raksasa telah menjemput kematiannya. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Alur Mimpi agar makin berkembang, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Online